ini ya Kak ya, udah pada semangat lagi nih buat ikut Bina Mahasiswa hari kedua. Iya dong, karena hari ini merupakan hari terakhir loh, Monik. Wah, bener banget. Hari terakhir, hari kedua ya Kak ya, pastinya harusnya lebih semangat dong buat menjalani Bina Mahasiswa ke-38 ini. Iya, harus dong Monik, harus semangat. Karena nanti akan ada banyak materi lagi yang berguna untuk kepemimpinan pastinya. Hari ini nggak kalah seru ya Kak ya dibandingkan hari kemarin. Iya dong. Ayo bagi teman-teman yang belum on cam, harap segera on cam ya, karena sebentar lagi acara akan dimulai. Dan juga untuk teman-teman yang belum mengisi absensi, untuk segera mengisi absensi ya, karena absensinya hanya sampai pukul 7. Nah, sebentar lagi berarti ya Monik, 3 Iya, menit. benar banget Kak. 3 menit lagi nih teman-teman, jadi jangan lupa ya buat absensi. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar kali ya Kak ya. Iya, ayo nih teman-teman, mau ditunjuk atau sharing sendiri nih. Kan udah hari pertama nih udah banyak pengalaman. Bisa dong share pengalamannya di hari pertama gimana? Iya, boleh nih yuk, sharing aja yuk. Kalau nggak sharing aja semalam, waktu malam retorika tuh. Kalian ngapain aja? Iya. Kan kalau ke hari kemarin kan kita udah nunjuk nih. Nah, kita mau nih dari teman-teman sendiri yang buat uh, volunteer buat sharing. Yuk, siapa yang mau? Nggak apa-apa, sharing biasa aja. Yuk guys, kita ngobrol-ngobrol biasa aja dulu. Nggak usah tegang-tegang, masih pagi. Oh, ini ada Kak, Oh iya. Nindi Sulistiawati. Halo Nindi. Halo Kak, suara aku masuk nggak Kak? Masuk tapi sedikit putus-putus ya Monik. Iya, benar. Halo Nindi. Halo Kak, Oh iya. Oke. Nindi sebelumnya dari kelompok berapa? kelompok 7 Kak. Hmm. Boleh dong sharing pengalamannya pas waktu malam retorika tadi malam. Gimana? Kalau yang aku rasain sih capek ya Kak, soalnya kan cuma butuh waktu berapa jam doang, terus tugasnya juga banyak banget gitu. Apalagi nulis juga kan pegel, terus bikin video lagi kayak gitu. Tapi seru sih, sama kelompok juga masih saling ngingetin juga kayak gitu, seru Kak. Padahal Oh, udah malam masih semangat. harus tetap semangat ya Nindi ya. Wah, Iya bagus Kak. banget nih Kak. Satu kelompok saling ngerti nih. Berarti Iya terbukti nih. ya Kak ya. Bah, Mereka, berarti mereka, saling solid ya Nindi ya. iya bener banget. Oke, makasih ya Nindi. Terima kasih juga. Untuk studi case yang pertanyaan nomor 4, untuk pertanyaannya, itu apa yang kamu lakukan sebagai pemimpin organisasi jika Anda mengetahui ada anggota yang lalai dalam menjalankan tugasnya? Hasil diskusi kami, yaitu jawabannya pertama-tama, saya akan menegurnya terlebih dahulu agar ia menyadari kelalaiannya. Sebagai seorang pemimpin organisasi itu, saya juga harus lebih memperhatikan anggotanya sehingga tidak ada terjadinya kelalaian dan juga memberlakukan atau diberikan deadline sehingga terbangun rasa bertanggung jawab dari setiap anggota kepada ketua pelaksana ataupun koordinator. Sudah dijawab Kak, kasus nomor 4-nya. Terima kasih. Kak, mohon maaf, mungkin sebelumnya izin menambahkan ya Kak. Boleh nggak ya Kak? Iya, silakan.
Iya, baik. Seperti yang tadi sudah dijawab oleh teman saya, pertama-tama kami akan berusaha menegurnya terlebih dahulu agar ia menyadari kelalaiannya tersebut. Kemudian, sebagai seorang pemimpin ini, kita juga tetap harus memperhatikan anggota-anggota kita sehingga tidak terjadi kelalaian ini. Mungkin sebelumnya, pertama-tama kita harus membangun komunikasi yang baik kepada anggota-anggota kita. Sebagai pemimpin, kita harus membangun komunikasi itu tersebut agar kedepannya uh, mohon maaf, agar kedepannya para anggota memiliki rasa tanggung jawab kepada pemimpin tersebut sehingga mereka ini tidak lalai dengan tugas-tugasnya. Mungkin Oke, itu pernyataan jawaban dari kasus 4 dari kelompok 8. Coba dari kelompok lain ada sanggahan nggak kira-kira? Ini diskusi santai aja ya, kalian bebas berpendapat. Izin masuk, Kak. Iya, silakan langsung aja. Sebelumnya maaf, saya Hanafifa, perwakilan salah satu dari anggota kelompok 5. Di sini menurut kelompok 8 itu kan kalian menegurnya kelalaiannya, kemudian kalian juga tanyakan ke mereka apa kelalaian itu, dan kalian bikin deadline ke si anggotanya ini. Tapi kalau semisal si anggotanya itu lalainya itu karena emang dia itu udah nggak mau gitu jadi anggota organisasinya gitu. Jadi dia itu lalainya itu karena dia males-malesan. Jadi dia sengaja misalnya ngerjain itu mendekati deadline, atau misalnya dia itu ngerjainnya itu ya secara apa adanya aja gitu. Jadi nggak secara maksimal gitu. Dan kalau misalnya si anggotanya ini masih belum bisa terbuka juga sama kalian sebagai pemimpin gitu, maksudnya apa yang mereka lagi rasain, apa yang terjadi lah dalam diri mereka gitu. Nah, menurut kelompok 8 bagaimana ya? Terima kasih. mungkin boleh langsung izin menjawab ya, Kak, menanggapi pernyataan dari Hana. Iya, langsung aja, ini diskusi. Oke, baik. Terima kasih, Hana. Tadi kan yang udah kamu bilang bagaimana ternyata dia itu emang udah kasarnya mager aja mengikuti kegiatan atau keorganisasian tersebut kan. Nah, kita sebagai pemimpin sikapnya harus seperti apa? Menurut saya sebagai pemimpin itu kan seperti yang udah kita tahu dari materi sebelumnya ya, banyak sekali sikap-sikap yang harus kita pelajari dan juga harus kita tekuni lagi. Mungkin salah satunya itu sikap sabar ya. Kita sebagai pemimpin harus sabar dalam menanggapi atau juga menghadapi anggota-anggota yang seperti itu. Seperti yang tadi sudah saya bilang, mungkin kita dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada anggota tersebut. Mungkin kita bisa bertanya, mungkin kesulitannya ada di bagian mana, sehingga kita juga bisa dapat membantu dari kesulitan-kesulitan tersebut. Atau kalau emang anggota tersebut tidak mau buka ucapan atau tidak mau buka omongan mengenai mengapa dia jadi malas atau jadi apa, mungkin kita juga bisa bertanya kepada teman-teman sekitar ya, kira-kira dia sedang ada apa, dan juga harus ada dan juga apa yang harus kita lakukan ini apa gitu kan. Nanti juga kedepannya kita akan jadi paham apa yang harus kita lakukan. Kemudian kalau emang dia merasa keberatan atas job desk-nya, mungkin itu bisa didiskusikan dengan anggota-anggota yang lain. Mungkin juga kita bisa menawarkan bantuan seperti untuk meringankan job desk dia itu juga. Kita juga tetap harus sabar lagi, kembali lagi kepada sabar. Kita harus sabar untuk mengingatkan kepada dia mengenai tanggung jawab apa yang udah dia putuskan untuk dia embani selama mengikuti keorganisasian tersebut. Jadi kalau menurut saya, kalau emang udah ada di fase seperti itu, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang caranya itu lebih masuk ke dalam diri dia itu, sehingga dia itu mau mulai terbuka kepada kita gitu. Maaf Kak Safira, waktunya sudah habis. Terima kasih. Terima Sekian kasih pada kelompok 8. Kak, boleh ditutup Kak?
Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih presentasinya. Kelompok 8. Ini selanjutnya mau kelompok berapa lagi? Yang udah siap? Kelompok 5, Kak. Kelompok 5. Oke, boleh. Saya minta kasus 6 ya. Baik, Kak. Izin share screen ya, Kak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai study case soal nomor 6. Baik, untuk pertanyaannya, dalam sebuah organisasi tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang hambatan dalam kegiatan silih berganti seperti kurangnya dana, uang, atau dana uang untuk menjalankan program kerja. Jika Anda seorang pemimpin, tindakan apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana cara Anda berkoordinasi dengan anggota untuk menanggapi hambatan tersebut? Hasil dari diskusi kami yaitu sebaiknya sesama anggota harus terbuka atau transparan ketika rapat ataupun laporan. Dilaporkan dengan secara detail karena semua anggota harus saling membantu. Jika kekurangannya itu di dalam dana atau uang, sebaiknya kita sama-sama semisal menjual sesuatu atau semacam paid promote agar dapat membantu mengurangi hambatan tersebut. Semuanya sama-sama membantu mencari solusi untuk hambatannya. Untuk tambahannya, misalnya di sini kan adalah contohnya kekurangan dana. Kekurangan dana di sini biasanya itu ada pada divisi bendahara ataupun divisi dana usaha. Namun karena ini sudah kekurangan dana, menurut kami sebagai kelompok 5, ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai organisasi, sebagai panitia atau organisasi. Jadi di sini kita bisa saling membantu. Misalnya kita membuat pencapaian atau target-target penjualan setiap anggotanya, ataupun kita juga bisa membuat dana usaha untuk setiap para anggota panitianya. Terima kasih. Yang mau bertanya langsung nanya aja ya. Maaf, saya dari kelompok 3 di Nobelia izin bertanya. Semisal kalau misalnya hambatan keuangan itu terjadinya itu sudah dekat-dekat sama acara itu, langkah nyatanya gimana ya buat ngatasinnya? Makasih. Baik, terima kasih kepada Divani. Jika kekurangan dananya itu sudah hampir acaranya itu terjadi gitu ya, menurut kami sebagai panitia, sebagai kelompok gitu, sebagai kelompok kan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi jadi kekurangan dana ini bukan hanya tanggung jawab si divisi bendahara ataupun si divisi dana usahanya itu sendiri, namun sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Maka dari itu seperti yang sudah saya sampaikan, kita bisa melakukannya seperti kita menargetkan nih setiap anggota panitianya itu harus misalnya menjual
berapa barang. Nah, itu harus benar-benar terjual. Bagaimanapun caranya si anggota panitianya tersebut itu harus bisa menjual dengan deadline yang dikasih dari bendahara ataupun dari divisi dana usahanya. Namun namun kita juga bisa, namun jika sudah mepet banget, misalnya seperti H-1 ataupun sudah H-2, itu kita juga bisa, misalnya kita membuat dana usaha sendiri gitu untuk panitia atau organisasi tersebut. Jadi setiap panitia atau anggotanya kita bisa dibuat target dana usahanya sesuai dengan kekurangan dana dari divisi bendahara atau divisi dana usahanya. Sekian, terima kasih. Oke, ada sanggahan lain? Oke, kalau nggak ada, buat kelompok 5 cukup ya. Kita ganti ke kelompok yang lain. Izin masuk Kak, kelompok 9 ingin presentasi selanjutnya. Oke, silakan. Tapi kelompok 9 mau kasus 10 ya? Maaf Kak, kasus nomor berapa? Saya kurang... 10. Oke, baik Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari studi kasus kami, yaitu kasus nomor 10. Jadi kasus nomor 10 itu adalah bagaimana sikap kita jika ada miskomunikasi di organisasi. Jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 9, jawaban kami adalah melakukan evaluasi dari masing-masing anggota jika miskomunikasi itu sudah menimbulkan masalah. Lalu salah satu jalannya adalah melakukan evaluasi untuk masing-masing anggota dan dibicarakan lagi di mana nih yang salah. Lalu kita bisa memperbaiki lagi komunikasinya. Terus selain itu juga anggota juga harus bisa menjadi pendengar yang baik agar tidak menyebabkan miscommunication tersebut. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin masuk sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ari Kurniawan dari kelompok 3. Izin bertanya, untuk langkah nyata dari memperbaiki komunikasinya itu apa ya, sebagai pemimpin itu, agar anggotanya itu tahu peranan dia itu penting di situ, kayak gitu. Terima kasih. Maaf, apakah boleh diulang pertanyaannya? Oh ya, izin masuk untuk langkah nyata dari memperbaiki komunikasinya itu seperti apa, agar anggota yang kita pimpin itu mendengar apa yang kita omongin itu. Jadi tidak terjadi komunikasi yang berkelanjutan.
Iya, izin masuk. Selfie dari kelompok 9 yang menjawab pertanyaan Fajar. Biasanya itu yang terjadi miscommunication itu kan karena salah satu di antara kita kan ada yang mungkin kurang paham atau ada yang salah paham dari salah satu pihak, misalkan ya si A itu tidak mengerti apa yang dimaksud si B. Nah, jadi si ketuanya itu benar-benar harus menjelaskan dengan nyata, dengan baik dan benar-benar menjelaskannya secara rinci sehingga tidak terjadi miscommunication lagi. Dan Fajar, apakah ada yang mau ditanya? Iya, udah cukup sih jawabannya. Makasih ya. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, mau siapa lagi? Oke, kalau nggak ada yang ngajuin diri, coba dari kelompok 1. Presentasiin coba hasil kalian dari kasus 8. Ini diskusi santai aja ya, kalau misalkan ada jawaban yang nggak sesuai sama kelompok kalian atau diri kalian sendiri, bisa kalian sanggah, kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak kayak gitu. Kan nggak semua jawaban kelompok kalian sama, nggak harus pertanyaan kok. Coba mana kelompok 1 tampilin kasus 8-nya. Baik, sebentar. Izin untuk share screen ya, Kak. Baik, izin menyampaikan materi dari nomor 8. Jika Anda seorang couple atau board saat ingin melaksanakan rakor terjadi kendala salah satu anggota tidak ingin menjadi panitia kembali dan Anda baru diberitahu hal tersebut 15 menit sebelum rapat dan rapat harus hadir 100% hadir. Apa tindakan yang Anda lakukan sebagai couple? Yang pertama, hasil diskusi dari kami yang pertama yaitu mengomunikasikan terlebih dahulu pada pihak yang bersangkutan sebagai langkah yang pertama. Langkah kedua yaitu membuat kesepakatan saat setelah pembentukan awal kepanitiaan. Biasanya setiap organisasi itu di awal kan disepakati bahwa apabila ada yang keluar masuk, apabila ingin mengundurkan diri dari suatu organisasi tersebut harus paling nggak mencari penggantinya, seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah memberikan sanksi berupa teguran maupun yang lain-lain. Yang keempat adalah jika memang seorang panitia ingin mengundurkan diri, seharusnya dari awal sudah ada perjanjian, di mana ketika ingin mengundurkan diri orangnya ini harus bertanggung jawab. Misalnya dia ingin mencari orang penggantinya untuk disposisi ketika dia mengundurkan diri. Jadi ini lebih ada
Oke, cukup. Gimana yang kelompok lain? Ini gimana sih kelompok 1 udah? Halo, kelompok 1. Mana nih orangnya? Izin menjawab, Kak. Kayaknya sepertinya Ahmad Fatoni ada kendala sinyal kayak terpental deh, Kak. Kalau Oke, dari ada kelompok konten 1, ini. iya, udah cukup, Kak. Oke. Izin masuk, izin Izin, bertanya. Mak. Saya Fitri Jelita dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, ini kan pemberitahuan H-15 ya. Kan nyari anggota baru kan gak gampang ya, kayak apalagi cuma H-15, di mana si anggota barunya ini nanti bakal buta nih sama job desk-nya masing-masing dari jabatan yang sebelumnya gitu kan. Itu tuh gimana sih caranya buat ngatasin masalah itu? Sebenarnya kalau untuk yang, oke, maaf, aku izin jawab ya. Sebenarnya kan ini tuh baru dikasih tahu kalau si panitianya ini nggak mau ngikut dalam kepanitiaan ini Hamin 5 waktu dari 15 menit kurang dari rapat kan. Nah, sebenarnya yang pembahasan dari kelompok 1 itu tadi tuh yang nomor 1 itu pertama kita mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan. Kita tanya dulu alasan kenapa dia nggak mau ikut panitia lagi. Dan kita tuh di sini melakukan pendekatan kepada si orang yang nggak mau masuk panitia ini karena eh, kita tuh udah dari awal udah sepakat kalau ingin masuk ke panitiaan harus sudah bertanggung jawab. Jadi kalau bisa sih untuk rakor yang ini yang sudah dijadwalkan untuk ini harus dilakukan terlebih dahulu, dia harus kembali masuk. Kalau bisa hadir di rakor tersebut. Nah, untuk kedepannya jika dia yang ingin memang berhenti jadi kepanitiaan, nah dia tuh harus bertanggung jawab seperti yang dituliskan di nomor 4. Misalnya dia mau mengundurkan diri, setidaknya dia harus bertanggung jawab untuk mencari penggantinya di posisi yang dia duduki saat ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Mau Apakah sudah nanya menjawab, tambahan Fitri? lagi, boleh nggak? Iya, boleh. Silakan. Soalnya kalau berdasarkan pengalaman ya, kalau misalkan nih realitanya dia tuh nggak bisa nyari penggantinya, kayak bener-bener mentok gitu, udah nggak ada. Itu bakal gimana? Apakah bakal dipaksa tetap jadi panitia atau gimana? Pasti dari setiap kepanitiaan sendiri kan udah ada kesepakatan dari awal kan. Kalau kita tuh harus komit sebagai panitia. Kalau emang dia benar-benar nggak mau melanjutkan lagi dari dirinya dia sendiri dan dia nggak mau bertanggung jawab, sebenarnya sih kita dari panitia juga nggak bisa apa-apa karena ini kan kemarin juga dijelasin kalau kepanitiaan itu kita nggak ngegaji anggota-anggota kita kan. Ini tuh kerja sukarela yang ingin melatih diri kita sendiri. Jadi ya kalau emang dari si diri sendiri itu emang udah mau berhenti, paling yang bisa kita lakukan sih ada pendekatan lagi aja sih, lebih ditanya, lebih dideketin, dan lebih dibantu lah supaya. Ini teman-teman on cam yuk, udah jam 1 lebih 19 menit nih, tinggal 1 menit lagi jam 1 lebih 20. Benar Iya nggak? nih, iya nih teman-teman segera on cam ya. Yuk teman-teman on cam yuk, karena acara sebentar lagi dimulai nih. Sambil nunggu teman-teman yang lain on cam, ayo nih kita tanya-tanya ke teman yang lain. Boleh Kak, kita tanya yang udah on cam dulu kali ya Kak ya. Aku mau tanya ke Fitri Novitasari. Halo Fitri. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya sampai siang ini? Masih semangat nggak? Ya Kak, maaf. Gimana kabarnya siang ini? Masih semangat atau enggak? Masih dong. Wah, pastinya harus terus semangat terus ya Kak Dendi ya. Iya, harus dong. Oh ya Fitri mau tanya nih, kan tadi kan ada study case nih. Nah, menurut Fitri, kasus apa sih yang paling Fitri sukain gitu? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan tentang komunikasi sih Kak. Kenapa tuh buat Fitri berkesan? Jadi lebih tahu
lawan jenis kita bicara supaya tidak sembarangan ngomong gitu kan. Kenapa? Maaf. Biar lebih tahu lawan bicara kita juga kan, biar bisa jaga juga cara bicara kita agar jaga sing-sing ngomong gitu. Oh, biar bisa ngomong di depan gitu ya, biar lebih lancar gitu. Wah, berarti emang materi tadi tuh ini ya Kak ya, memberikan efek yang luar biasa ya Kak ya. Iya, iya. Sebenarnya kakak nggak tanya materi sih, Fitri. Tanya tentang study case. Tadi kan ada 10 kasus nih. Kasus yang paling berkesan yang mana? Kasus yang paling berkesan menurut Fitri kasus nomor yang Wah, kayaknya ini apa namanya, nomor 9 Kak. oh, kayaknya jaringan Fitri kurang stabil ya. Kak, gimana udah ya. stabil belum ya Kak? Iya, patah-patah sih. Iya. Ya udah, nggak apa-apa deh Kak. Ya udah, daripada ini, makasih ya Fitri. Ya Kak, sama-sama.